Kata-kata Jawa Tengah, saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Jawa Tengah itu provinsi Jawa Tengah, bukan suku. Provinsi, kebetulan Pak Ganjar dari Kabupaten A, Pak Jokowi dari Kabupaten B. Mereka dua putra terbaik Indonesia berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Kenapa tidak langsung disebut namanya saja? Tidak usah menggunakan provinsi. Dengar, Jawa Tengah itu pun hurufnya J besar, T besar. Antara Jawa Tengah dengan Jokowi tidak ada koma. Artinya kepada langsung subjek. Oknum Pak, bukan oknum Bapak Jokowi dan Bapak Ganjar. Sebagai magnet politik Republik Indonesia. Yang pernah memiliki hubungan langsung dengan Papua. Baik di dalam kampanye seperti ini maupun dalam jabatan. Pak Ganjar Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, pemimpin otonomi khusus Papua. Oleh karena itu saya meminta dalam kesempatan ini, tolong cari siapa yang menyatakan rasis. Aku yang ngomong. Pertama. Aku yang ngomong kau rasis. Ya. Aku yang ngomong kau rasis. Ya itu sekarang. Tapi awalnya siapa yang menyatakan rasis? Saya punya bukti petunjuk melalui CNN Indonesia. Berita. Kau tidak konsisten terhadap pernyataanmu. Jadi kegaduhan. Kau bilang kritik, apa yang kau bilang kritik dari Jokowi? Apa yang kau kritik dari Ganjar ketika kau menyampaikan merampok dan membunuh? Ya, kan di mana kritiknya? Enggak, di mana kau tunjuk kritiknya? Kita dengarkan dulu. Operasi militer. Apa yang dioperasikan Ya, militer? diduga. Apakah Ganjar terlibat militer? Anda karena kau bukan ngawur cara berpikirmu. bukan, karena Anda bukan orang Papua. Bos, kita advokasi kau rakyat Papua. Kau ingat itu? Kamu tidak merasakan penderitaan mereka. Kau merasakan rupanya dengan gaya Saya seperti empati, ini. Saya merasakan keluarga saya Apa yang kau rasakan? berkorban. Jangan selalu berlindung di balik Posisi Papua. saya, keluarga Ketika Anda saya melakukan tindakan ini secara pribadi, Anda bernyali sebagai laki-laki, jangan jadi pengecut. Rakyat Papua Anda kedinginan mengatakan dan kepanasan. bahwa Kau menikmati hidup di Jakarta, Bergantian Pigai. bapak-bapak bicaranya Kau secara selalu hal bergantian. itu. Kami ingatkan bergantian. bukan, ini orang selalu menjual aktivis, menjual Papua. Anda yang melakukan, Anda harus menjadi laki-laki, jangan jadi pengecut. Anda katakan bahwa apa yang Anda lakukan itu tidak mewakili siapapun. Maka Anda harus mengatakan itu tanggung jawab saya. Dan saya akan bertanggung jawab, bukan berengek mengatakan saya aktivis, saya membela segala macam. Tidak ada. Itu saya tindakan pengecut. tidak Anda hanya akui bahwa yang Anda tulis itu pribadi Anda atau mewakili rakyat Papua. siapa yang bilang mewakili rakyat Ya Papua? berarti, tapi Anda selalu berlindung di balik kata Papua, berlindung di balik kata aktivis. Maka saya katakan menjadi laki-laki sejati. Ya, apa yang telah disampaikan oleh Abang Natalius Pigai yang mencoba untuk mengklarifikasi terkait dengan tweetannya di media online itu, saya pikir sudah sangat clear ya, apa yang disampaikan oleh saudara atau abang kita Natalius Pigai ini. Namun yang saya lihat dalam perdebatan ini yang baju merah ini dan baju kotak-kotak ini, kamu terlalu bikin seolah-olah ya membuat orang menjadi rasa tidak nyaman gitu ya. Sebagai tokoh, saya mau sampaikan bahwa coba melihat daripada situasi di mana kamu berada. Ini situasi formal yang ditonton. Kalian kayak preman ya. Kalian kayak preman, saya kasih tahu. Ya. Jadi saya pikir ini perlu dipikirkan secara baik, jangan tunjuk-tunjuk orang. Kan pikir kamu siapa juga ya. Ini saya mau sampaikan ya. Kita semua ini bersaudara, kita semua ini satu kesatuan bangsa Indonesia. Sehingga dalam menyikapi harus dengan rasional, jangan dengan emosional ya. Kalian masih sangat cetek ya. Saya sangat luar biasa kepada abang saya, Abang Natalius Pigai ini dengan tenang menghadapi kamu orang dua seperti begitu. Dan kamu orang dua yang kelihatan terlalu frontal, yang terlalu emosional, padahal ini forum formal yang ditonton oleh sekian banyak orang. Sehingga apa yang menjadi klarifikasi ini coba didengarkan secara baik-baik. Dan itu sangat terlihat ya, kualitas kalian itu dengan Abang Natalius Pigai ini jauh sekali ya. Ya. Dia mencoba untuk membicarakan sesuatu dengan ketenangan ya,
dengan keilmiahan, dengan penataan kata-kata ataupun narasi yang beliau sampaikan. Tetapi balik ke kalian berdua, ditanya, kalian justru yang terputar balik, terombang-ambing, tidak tahu arah pembicaranya kemana, hanya pembawaannya emosi. Saya kasih tahu, emosi itu perbuatan setan. Setan sudah kuasai kamu orang. Begitu. Itu untuk tanggapan saya yang pertama. Kalau tadi disebut Jawa Tengah, kita akan dengarkan bagaimana ini pandangan pendapat orang Jawa Tengah langsung. Mas Roy Suryo, Anda merasa tersinggung tidak dengan cuitan itu? Ya, begini. Jadi yang pertama, ini kan masalahnya dari Twitter. Twitter berbasis 140 karakter. Memang orang harus cerdas dan juga bernas dalam menulis di Twitter. Ya, memang betul apa yang ditulis oleh Bang Piga ini memang bahasanya kritis. Kritis itu artinya salah memaknai sedikit memang bisa berbahaya. Kalau ini ditujukan langsung ke beliau berdua, ya memang sebaiknya beliau berdua juga mengadukan Mas Pigai, ya gitu sebaiknya. Tapi saya percaya Pak Jokowi dan Mas Ganjar tuh orang yang baik, yang lembut, mungkin akan nganggap sudahlah gitu. Yang laporin sekarang relawan Mas. Nah, yang laporin sekarang relawan. Padahal memang maksud dari Twitter ini kalau dilihat ya, itu memang tujuannya adalah menyampaikan kepada dua nama yang disebut, ya gitu. Jadi tidak terkait dengan provinsinya, gitu ya. Tapi kebetulan Pak Jokowi dan Mas Ganjar memang orang Jawa Tengah. Pak Ganjar itu orang daerah Purworejo, ya Kebumen. Pak Jokowi orang Solo. Jadi hak dari Pak Jokowi dan Pak Ganjar kalau menurut saya, Bang Eben, laporkan Mas Pigai, nggak apa-apa, gitu ya. Ya, tapi kalau kemudian ada orang lain yang melaporkan, saya kira Bang Pigai juga bisa challenge nanti. Kan ini kan tidak ditujukan kepada provinsi kan? Maksud Mas Roy Suryo tidak ada muatan rasis sama sekali di sana? Kalau saya melihat, saya harus cerdas membaca kata ya. Bahwa koma itu memang penting ya. Jadi akpuntuasi itu penting. Gitu ya. Gitu. Ya, yang berikutnya lagi kita lihat di sini Pak Roy Suryo sudah sangat jelas katakan dengan analisanya dan dengan perasaannya sebagai orang Jawa Tengah. Artinya bahwa Pak Jokowi, Pak Ganjar ini adalah merupakan tujuan daripada Pak Natalius Pigai atau abang kita Natalius Pigai ini. Dan persoalan tulisan Jawa Tengah ini yang kemudian sudah diterangkan oleh abang Natalius Pigai. Artinya jangan lagi ada orang lain yang masuk. Kalian bikin susah Pak Jokowi dan Pak Ganjar, terutama Pak Jokowi hari ini, memaknai setiap persoalan itu harus dengan cerdas gitu, dengan satu pemahaman, dengan satu nilai referensi yang kuat gitu. Ini baju merah dengan baju kotak-kotak ini memang terlalu overlap ya. Seolah-olah orang jago sudah seperti begitu. Jangan seperti begitu. Kita ini bangsa kesatuan. Mari kita pikirkan untuk semangat persatuan dan kesatuan ini kita kuatkan gitu. Jangan mempelintir lagi seolah-olah, menghadap-hadapkan lagi seolah-olah suku dengan yang lain gitu. Ini tidak boleh terjadi. Kasihan Pak Presiden kita hari ini. Kamu orang itu relawan itu harus berpikir baik gitu. Orang Jawa Tengah yang sudah diwakili secara terbuka oleh Pak Roy Suryo, beliau sangat memahami apa yang menjadi tweetan itu dengan penjelasan yang kalian dengar itu. Jadi ini baju merah dengan baju kotak-kotak ini, come stop sudah, ya. Kita lihat ini kita jadi tidak enak, ya. Dan kamu dua gaya yang gaya-gaya preman itu. Itu memang penting. Tapi maksud penggunaan frasa Jawa Tengah di dalam cuitan itu apa? Mengapa tidak langsung mention saja namanya? Kalau langsung saya terus terang kalau langsung saya lebih setuju. Kenapa nggak Jokowi, Ganjar yang orang Jawa Tengah? Ya. Ini sebenarnya dia nggak paham. Dia sebenarnya tujuannya memang mau menyerang Jawa Tengah. Ya. Terus yang berikut dari apa yang telah kita dengarkan lagi ini moderator juga ini coba memahami tentang penjelasan yang sebelumnya. Kan Pak Natalius Pigai sudah menjelaskan bahwa
itu bukan menyerang daripada suku ataupun provinsi tertentu. Itu hanya untuk penekanan, untuk penunjukan kepada orang yang dikritik gitu ya. Sehingga jangan mencoba untuk memberikan pertanyaan yang seolah-olah sudah ada penjelasan terlebih dahulu, kemudian diangkat lagi untuk membuat suasana agak tidak nyaman gitu. Ini catatan untuk TV One, tolong bilang itu pembawa-pembawa acara training ulang lagi seperti begitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini yang baju kotak-kotak juga ini seolah-olah dia tidak tidak berbobot juga, psikologinya terganggu, psikologi iblis yang dibawa ini, emosional yang dikedepankan ya. Masa penekanan dalam bahasa terakhir ya, Panadidus Pikai mau menyerang atau mau merasis orang Jawa Tengah. Kan sudah dijelaskan, tolong dipahami Pak Roy Suryo punya penjelasan tadi itu. Ini baju kotak-kotak ini kok terlalu pintar apa? Kok pengamat-pengamat apa? Kok stop sudah, kasihan. Negeri ini kita jaga ya. Ini Papua hari ini ya, ini perlu ada pencerahan-pencerahan, ada perlu untuk keutuhan gitu. Kita yang tinggal di Papua juga ini sungguh kita baku sayang satu dengan yang lain. Orang dari mana saja kita baku sayang sehingga terlahir kayak kita ini anak keturunan antara Papua dengan daerah lain ya. Seperti begitu, tolong ya. Jangan memanas-manaskan sesuatu yang kemudian sudah ada penjelasan yang kemudian mau mencoba untuk tidak ada. Kalau saya lihat dalam itu tidak ada. Betul Pak Roy Suryo, itu penempatan koma saja. Kalau penempatan koma berarti ada subjek lain yang diarahkan, difokuskan. Tapi ini kayak macam orang Papua tuh muhar itu, dia bagus. Ini persoalan daripada pemaknaan kalimatnya gitu. Dan memang saya pikir Panadidus Pikai tinggal di Jawa, lama di Jawa ya. Dia paham, dia aktivis daripada. Saya bukan maksud mau membela siapa-siapa, tidak, tetapi ini dua orang yang terlalu killer sekali, killer yang terhadap dasar seperti begitu. Saya tidak suka ya. Tolong menjadi perhatian kita semua. Dan saya harapkan Pak Presiden hari ini juga pasti orangnya luar biasa. Dan kita terima kasih sudah melaksanakan PON di Papua sebagai agenda terbesar nasional. Dan kita menikmati itu semua, khusus untuk orang-orang Papua. Terima kasih Bapak Presiden Jokowi.